Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadra Diuda dengan NIM 40040324620013 dari kelas A Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dasar sistem kontrol. Langsung saja kita masuk pada slide pertama, pengertian dasar. Pertama ada sistem kontrol. Sistem kontrol adalah sistem yang mengatur suatu variabel agar sesuai dengan nilai acuan. Caranya dengan mengukur output lalu menyesuaikan input supaya hasilnya tetap sesuai target meskipun ada gangguan. Kedua, ada feedback atau umpan balik. Feedback adalah mekanisme di mana output sistem dikembalikan untuk dibandingkan dengan nilai acuan atau set point. Jika ada perbedaan atau error, sistem otomatis mengoreksi input agar error semakin kecil. Dengan feedback, sistem lebih stabil dan tidak mudah terganggu. Selanjutnya ada PID controller, proporsional, integral, dan derivative. PID controller adalah salah satu metode pengendalian yang paling banyak digunakan di industri karena sederhana tetapi efektif. Tujuannya untuk membuat sistem mencapai kondisi yang diinginkan dengan cepat, akurat, dan stabil. Proporsional atau P, bagian ini bekerja berdasarkan besar error saat ini. Semakin besar selisih antara output dengan set point, semakin besar pula koreksi yang diberikan. Namun, kontrol P saja sering meninggalkan error kecil yang tidak bisa hilang. Kedua ada integral atau dilambangkan dengan huruf I. Bagian ini memperhitungkan error dari waktu ke waktu atau akumulasi error. Dengan adanya komponen ini, error kecil yang tersisa dari kontrol P bisa dihapus, sehingga sistem benar-benar mencapai nilai target. Yang ketiga ada derivatif atau dilambangkan dengan huruf D. Bagian ini melihat arah dan kecepatan perubahan error. Komponen ini berfungsi seperti peredam yang menahan sistem agar tidak berosilasi atau terlalu cepat berubah. Ia membuat pergerakan sistem lebih halus dan stabil. Selanjutnya di sini kita akan masuk kepada komponen utama sistem kontrol. Dalam suatu sistem kontrol terdapat beberapa komponen utama yang saling berhubungan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Komponen-komponen tersebut adalah pertama, plan atau proses yang dikontrol merupakan objek atau sistem yang dikendalikan. Contoh, motor listrik, suhu ruangan, level air dalam tangki, dan lain-lain. Yang kedua ada sensor atau transducer, berfungsi untuk mengukur variabel dari proses seperti suhu, kecepatan, tekanan, atau posisi. Sensor mengubah besaran fisik menjadi sinyal listrik agar bisa diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada controller, otak dari sistem kontrol, menerima sinyal dari sensor atau feedback, membandingkannya dengan set point, lalu mengirimkan sinyal kontrol untuk memperbaiki perbedaan atau error. Contoh, PID controller, PLC, atau microcontroller sendiri. Yang keempat ada aktuator atau penggerak, komponen yang mengubah sinyal kontrol dari controller menjadi aksi fisik pada plan. Contoh, motor, pompa, katup, dan heater. Masuk pada komponen yang kelima yaitu set point atau referensi, nilai acuan atau target yang ingin dicapai sistem. Contoh, suhu ruangan diatur ke 25 derajat Celcius. Yang keenam ada feedback atau umpan balik. Sinyal dari sensor dikembalikan ke controller untuk dibandingkan dengan set point. Dengan feedback, sistem bisa lebih stabil dan akurat. Selanjutnya masuk pada aplikasi sederhana yaitu sistem kontrol open loop atau terbuka. Sistem open loop bekerja tanpa umpan balik atau feed forward. Keluaran dari sistem tidak diperiksa lagi, jadi sistem hanya menjalankan perintah awal. Contohnya lampu lalu lintas otomatis. Lampu menyala hijau, kuning, merah sesuai waktu yang ditentukan. Meskipun jalan sepi atau macet, lampu tetap berubah sesuai timer. Sistem tidak menyesuaikan dengan kondisi nyata di jalan. Selanjutnya aplikasi yang kedua yaitu sistem kontrol closed loop atau tertutup. Sistem closed loop bekerja dengan umpan balik atau feedback. Ada sensor yang mengukur keluaran, lalu hasilnya dibandingkan dengan target. Kalau ada perbedaan error, sistem otomatis menyesuaikan. Contoh, mesin dispenser air minum otomatis. Kita tekan tombol untuk mengisi gelas dengan air, sensor mendeteksi ketinggian air di gelas, lalu air sudah penuh, sistem otomatis berhenti mengalirkan air. Namun jika belum, air tetap mengalir. Prinsip dasar PID. Controller proporsional integral derivative atau yang lebih dikenal dengan control PID adalah algoritma kontrol umpan balik yang banyak digunakan dalam industri atau dengan kata lain controller PID.
adalah algoritma kontrol otomatis yang beroperasi berdasarkan perbandingan antara nilai set point atau nilai yang diinginkan dan umpan balik atau nilai aktual. Kontrol PID bertujuan untuk mempertahankan variabel proses pada set point yang diinginkan dengan mengoreksi perubahan yang terjadi. Kontrol PID menghasilkan sinyal kontrol untuk mengatur sistem agar mencapai nilai set point dengan cepat dan tepat. Prinsip kerja kontrol PID didasarkan pada 3 komponen utama, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Ketiga komponen ini bekerjasama untuk mencapai pengendalian yang optimal. Komponen utama sistem kontrol: proporsional kontrol, integral kontrol, dan derivatif kontrol. Kelebihan pada sistem kontrol yaitu pertama, mengalami untuk MIMO adalah sistem dengan kopling, mudah menampilkan integrator atau tracking multivariable. Yang kedua, dapat mengoptimasi kinerja dengan fungsi objektif, waktu naik, overshoot, energi aktuator. Yang ketiga, robustness bisa direkayasa terhadap ketidakpastian dan gangguan. MPC menangani kendala input atau output secara eksplisit dan prediktif. Observer atau Kalman filter meningkatkan estimasi keadaan dan penolakan gangguan. Dan yang terakhir ada cocok untuk plan kompleks, time varying, atau target kinerja tinggi dekat batas fisik. Namun di sini juga memiliki kekurangan, yaitu perlu model akurat, identifikasi dan validasi memakan waktu atau biaya, desain atau tuning pemilihan bobot atau struktur, kurangnya intuitif bagi operator, kompleksitas implementasi dan beban komputasi lebih tinggi, terutama MVC real time. Observer atau Kalman filter meningkatkan estimasi keadaan dan penolakan gangguan. Yang terakhir adalah memerlukan infrastruktur sensor atau estimasi atau observer rawan mismatch model bila tidak dirancang robust. Tujuan sistem kontrol. Sistem kontrol memiliki peran penting dalam menjaga berbagai variabel seperti suhu, tekanan, kecepatan air, level air, dan lain-lain agar tetap stabil, aman, serta sesuai dengan kebutuhan. Meskipun terdapat perubahan kondisi lingkungan atau gangguan yang ada, dengan kata lain, sistem kontrol ibarat otak yang memastikan proses berjalan sesuai tujuan tetap stabil, aman, efisien, dan mampu beradaptasi terhadap segala bentuk gangguan. Mungkin itu cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.